السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor berapa? Nomor 9. Berarti malam hari ini kita akan mengkaji ayat selanjutnya, yaitu ayat nomor 10. Ayat nomor 10 ini bunyinya adalah wailul yawma idzil lil mukadzibin. Pada hari itu, hari nopo? Kiamat. Celakalah para pendusta. Pada hari itu celakalah para pendusta. Sebelum kita jelaskan pendusta itu siapa, saya pengen mengajak panjenengan untuk memikirkan kembali ayat-ayat yang sudah pernah kita pelajari. Berarti sampai pertemuan terakhir kita sudah membahas berapa ayat? 9 ayat. Ayat ke-10 ini diawali dengan kata wailul yawma idzil mukadzibin. Ada salah satu ayat dari 9 ayat yang sudah kita lewati yang awalnya mirip dengan ayat ke-10 ini. Apa bunyinya? Wailul lil mutaffifin. Jadi ayat yang pertama, nomor 1, dibuka dengan kata apa? Wailul lil mutaffifin. Dan ayat yang ke-10 juga dibuka dengan apa? Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Kalau ayat yang pertama adalah ancaman bahwa orang-orang yang curang pasti mereka akan celaka. Ayat ke-10 ada ancaman bahwa para pendusta, para apa? Pendusta, mereka akan celaka. Pendusta apa? Ya, pendusta segala sesuatu yang seharusnya diyakini. Para pendusta hal-hal yang seharusnya diyakini. Salah satu hal yang harus diyakini adalah adanya hari kiamat. Maka orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, berarti dia adalah pendusta. Kenapa dia dilabeli pendusta? Karena dia mendustakan apa yang sudah disampaikan oleh Allah, apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, serta mereka mendustakan apa yang sudah disepakati oleh para ulama kita. Apa yang disampaikan oleh Allah? Adanya hari kiamat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Adanya hari kiamat. Apa yang disepakati oleh para ulama? Adanya hari kiamat. Maka orang yang tidak percaya hari kiamat, berarti dia masuk dalam kategori pendusta. Baik.
Wailu yawma idzil lil mukatsibin. Pada hari itu para pendusta akan celaka. Terutama orang-orang yang mendustakan apa tadi? Hari kiamat. Baik. Mari kita sambung dengan ayat yang pertama. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berbuat curang. Antara perbuatan curang dengan tidak percaya akhirat. Ini ada 4 jenis manusia. Yang pertama, orangnya curang. Orangnya curang. Sekaligus nggak percaya akhirat. Yang pertama apa? Orangnya curang. Sering main timbangan, ya. Seharusnya isinya 5 kilo, cuma diisi berapa? 4 kilo 9 on. Ya. Orangnya curang dan tidak percaya apa? Akhirat. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, orangnya curang, tapi masih percaya akhirat. Masih percaya akhirat. Kalau ditanya, oh jadi percaya neraka? Percaya. Tapi kepilih maning. Curang, tapi masih percaya apa? Akhirat. Yang ketiga, tidak curang, jujur, tapi nggak percaya akhirat. Tapi nggak percaya akhirat. Ateis. Nggak percaya adanya hari kebangkitan. Tapi kesehariannya baik. Berapa ini sudah? 3. Berarti yang terakhir apa? Tidak curang dan percaya akhirat. Jenengan yang mana? Oh, baleni maning. Anu mirip-mirip sih ya. Harus fokus ya. Sudah siap fokus? Dah. Aja dolanan HP ya. 1, apa? Curang dan tidak percaya akhirat. Yang kedua, curang, masih percaya akhirat. Yang ketiga, tidak curang, tapi nggak percaya akhirat. Yang keempat, tidak curang dan percaya akhirat. Jenengan yang mana? Benar. Mudah-mudahan yang keempat. Wailu yawma idzil lil mukatsibin. Pada hari itu para pendusta akan celaka. Baik mereka yang berbuat curang maupun yang tidak berbuat curang. Baik yang berbuat curang maupun yang tidak berbuat curang. Selama dia mendustakan akhirat, maka dia terancam dengan wail. Terancam dengan apa? Wail. Masih ingat wail apa? Celaka, binasa, susah. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang berbau negatif. Mau dia percaya akhirat atau tidak percaya akhirat, kalau dia curang, maka dia terancam dengan kecelakaan dan kebinasaan. Siapapun yang curang, siapapun yang mendustakan akhirat, maka dia terancam dengan kecelakaan dan kebinasaan. Baik. Berarti tema kita adalah orang yang mendustakan apa? Akhirat. Mendustakan akhirat itu ada 2 macam bentuknya. Ada berapa macam? 2.
Yang pertama, sama sekali nggak percaya akhirat. Sama sekali nggak percaya akhirat. Jadi kalau dikatakan hati-hati golek sangu mati, haus mati wis bubar. Sudah mati ya sudah selesai. Kehidupan itu ya cuma di mana? Di dunia. Gak percaya bahwa nanti kita akan dibangkitkan lagi kapan? Di hari kiamat, gak percaya. Bahkan orang yang jenis pertama ini mengolok-olok apa? Mengolok-olok orang yang percaya dengan mengatakan, "Lah ini anu peramal." Apa? Peramal. Kayak tahu mati, kayak tahu menyat. Gak percaya orangnya. Sering mengolok-olok. Dan itu, orang yang seperti itu sejak dulu, sejak zaman Nabi SAW sudah ada. Direkam oleh Allah dalam surat Yasin. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya. Kita pada baca Yasin apa orang sih? Yasin Quran loh. Jangan hati baca Yasin. Ya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kata orang itu, siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah rapuh sambil bawa tulang yang sudah tua terus diginiin sama dia. Diapain ini? Diremes. Ya. Ini yang kata Muhammad akan bisa dihidupkan lagi. Mayyuhil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah remuk seperti ini? Jawabannya siapa? Allah. Mudah jawabnya. Allah yang bisa. Kan yang disuruh menghidupkan manusia apa Allah? Allah. Yang akan menghidupkan adalah Allah. Bukan manusia. Kalau manusia nggak bisa. Tapi yang akan menghidupkan adalah Allah. Yang kalau menghendaki sesuatu hanya cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah maka akan jadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia hanya dengan satu suara saja. In hiya illa sayhatan wahidah. Hanya dengan satu suara saja semuanya akan bangkit. Suara nopo? Sangkakala. Sangkakala yang ditiup oleh sinten? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil niup berapa kali? 2. Pertama, mematikan. Yang kedua, membangkitkan. Hanya dengan satu tiupan trompet, semua jasad yang sudah hancur-cur akan bangkit semua. Gampang no baca? Gampang. Buat siapa? Buat Allah. Jadi mendustakan hari kiamat, tidak percaya hari kiamat itu yang pertama adalah nggak percaya sama sekali. Yang kedua bentuknya masih percaya. Masih percaya. Tapi perilaku kesehariannya tidak mencerminkan kepercayaan itu. Masih percaya, tapi perilaku kesehariannya tidak mencerminkan kepercayaan itu. Maksudnya pripun Ustaz? Maksudnya kalau ditanya, Mas, jenengan sih percaya ada surga neraka? Percaya sih. Jenengan ora salat, priwe maning. Mas, jenengan percaya enggak sih ada surga neraka? Percaya sih, tapi kok tetap korupsi? Ya kebutuhan. Kalau ditanya percaya, percaya.
tapi perilaku kesehariannya nggak mencerminkan kepercayaan itu. Orang jenis kedua ini ada atau tidak? Ada. Tanya. Makanya apa? Di sini ada nggak orangnya? Percaya, ditanya. Hari kiamat percaya. Wong kita juga hafal rukun iman ada berapa? Ada 6. Salah satu rukun iman itu adalah percaya dengan hari kiamat. Percaya. Tapi perilaku kesehariannya, tingkah polanya tidak mencerminkan bahwa dia percaya dengan hari kiamat. Buktinya apa? Buktinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengakibatkan dia masuk ke neraka, menyebabkan dia terhalang masuk surga. Loh, fungsinya percaya hari akhirat itu apa sih? Fungsinya percaya hari akhirat itu memotivasi kita untuk apa? Beramal. Itu fungsinya percaya hari kiamat. Fungsinya percaya hari kiamat itu adalah untuk menghalangi kita, mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu fungsinya. Maka kalau ada orang katanya percaya hari kiamat, tapi perilakunya bertolak belakang dengan kepercayaan itu, maka dia bisa dimasukkan dalam kategori mendustakan hari kiamat. Tapi levelnya tidak separah level yang pertama. Kalau level yang kedua ini masih muslim napa mboten? Yakin? Masih. Ya. Mungkin enggak koruptor tapi muslim? Hah, mungkin? Mungkin. Ya. Orang itu kadang-kadang namanya itu enggak sesuai dengan perilakunya. Itu memprihatinkan betul. Ya. Namanya bagus, Muhammad, apalagi Abdullah, ya. Ahmad, siapa mana ke? Gimana sing kenal ke? Tapi perilakunya nggak mencerminkan nama itu. Ya, ngisi akan jangan. Ya wis ganti jeneng bae. Ya wudu kayak gue. Ganti perilaku bukan ganti jeneng. Ya, bukan rubah nama solusinya. Solusinya adalah rubah perilaku. Ya. Maka yang pertama, level yang pertama ini menyebabkan orang keluar dari Islam. Gak lagi berhak untuk menyandang label muslim. Kenapa Ustaz? Karena dia sudah mendustakan apa kata Allah, apa kata Rasul SAW, dan telah mendustakan ijma'. Ijma' ini apa? Kesepakatan para ulama. Enggak percaya napa wau? Al-Quran. Terus napa? Enggak percaya hadis, enggak percaya ijma'. Sudah, ini keluar dari Islam. Tentunya nggih, setelah dia mendapatkan penjelasan. Ya. Penjelasan sejelas-jelasnya tentang dalil-dalil itu. Karena mungkin saja ada orang yang mungkin baru masuk Islam. Dia punya punya background, ya. Punya rapot hitam sebelum masuk Islam, belum 100% bersih, ya. Masih ada sisa-sisa keyakinan dulu. Nah, ini tugasnya kita yang sudah tahu menjelaskan. Oh, Allah sudah menyampaikan seperti ini dalam Al-Quran. Rasulullah SAW sudah menyampaikan dalam hadis-hadis.
Para ulama sudah berijma bahwa hari kiamat itu betul-betul ada. Setelah dijelaskan sejelas-jelasnya sampai paham, sepaham-pahamnya, kok dia masih menolak? Nah itu yang tidak lagi layak menyandang label muslim. Kalau level yang kedua, ini masih berhak menyandang label nopo muslim. Berarti orang papa. Orang papa. Papa. Kenapa Ustadz papa? Karena semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka lama-kelamaan bisa membuat dia menjadi alergi dengan keimanan terhadap hari kiamat. Semakin sering orang melakukan perbuatan dosa dan dia nggak mau tobat, maka lama-kelamaan akan membuat dia nggak suka dengan pembicaraan mengenai hari kiamat. Aja ngomong surga loh, aja ngomong neraka, wedi. Orang lagi judi ya, lagi judi. Terus kita datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Barang apa ya? Ya salah, ngerti dewek. Apa orang pada pengen masuk surga? Wah, aja ngomong surga, no kayaknya lah. Ora pas momennya, astagfirullah, ora pas momennya. Mau lagi menasehati kok ora pas momennya, gimana sih? Ya. Kenapa? Karena saking banyaknya maksiat. Semakin orang banyak maksiat, semakin banyak orang melakukan perbuatan dosa, dia jadi malas mendengar pembahasan tentang apa? Kiamat. Kenapa? Karena dia merasa, waduh, takut saya. Sebaliknya, semakin sering orang beramal soleh, semakin rajin sholat, semakin rajin apa? Puasa, semakin rajin hadir pengajian, ya, semakin rajin beramal, maka dia akan semakin rindu dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin rindu, pengen ketemu sama siapa? Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang pengen ketemu Allah, maka Allah pun pengen ketemu sama dia. Allahu Akbar. Allah pengen ketemu. Berarti orang ini istimewa atau buatan? Istimewa. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu, sangat pengen ketemu sama Allah, maka Allah pun akan rindu dan sangat pengen ketemu dengan orang itu. Kita ketemu sama Allah kapan? Kapan ketemu sama Allah? Kalau sudah mati kan? Sudah mati. Coba, siapa yang pengen mati angkat tangan? Kok nggak ada yang angkat tangan? Jangan pengen nggak ketemu sama Allah? Jawab. Pengen ketemu sama Allah nggak? Pengen. Pengen mati? Loh, supaya ketemu harus mati dulu. Urung siap. Nah, itu dia. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'minu, mukmin itu idza hadarahul maut, ketika menjelang sakaratul maut, busyira biridwanillahi wa karamatihi, akan ada malaikat yang datang memberi kabar gembira.
bahwa engkau akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi mukmin itu menjelang matinya akan kedatangan sinten? Malaikat. Malaikat itu membawa kabar gembira. Kabar gembira tersebut adalah kamu bakal mendapatkan ridho dari Allah dan bakal dimuliakan sama Allah. Dapat kabar gembira seperti itu senang napa mboten? Senang. Mulane ana wong mati mesem. Ana wong mati menjep. Jenengan mau yang mana? Mesem. Begitu mendapatkan kabar gembira seperti itu, falaisa syai'un ahabba ilai mimma amamahu. Setelah mendapat kabar gembira seperti itu, maka tidak ada keinginan lain yang lebih dia inginkan kecuali mati. Karena dia tahu setelah mati bakalan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fa'ahabba liqa'allahi wa ahabballahu liqa'ahu. Itulah artinya seorang pengen ketemu sama Allah, maka Allah pun juga akan pengen ketemu sama dia. Pengen apa mboten? Pengen. Kuncinya apa? Kuncinya ibadah sing mempeng. Ibadahnya yang tekun itu kuncinya. Sehingga kapanpun malaikat pencabut nyawa datang, wis siap. Kira-kira kalau kalian jenengan sampun siap napa dereng? Terus kapan? Setelah kita mendapatkan nasihat seperti ini, harusnya kita siap-siap. Jangan menunda memperbaiki diri. Jangan menunda perbaikan diri. Kapan tobat? Engkau anak wis tua bae. Kapan tobat? Nunggu apa? Tua. Muda, foya-foya. Tua, tobat. Mati, masuk surga. Masya Allah. Surga ini siapa? Baik apa? Itu kan slogan sebagian orang. Sebagian anak muda sekarang, kalau ngelihat temennya lagi lagi hangout, ngertos pak hangout, jalan-jalan di mall, dengar azan, langsung apa? Sholat. Oke bro, urung mangsane, engkau banyak wis tua. Mungkin atau tidak? Muda foya-foya. Apa tadi? Tua, kaya raya, sorry. Tua kaya raya, mati masuk surga. Mungkin. 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 Kalau tahu kapan mati. Kalau tahu kapan mati. Gak ada yang tahu kapan kita akan mati. Maka jangan menunda-nunda perbaikan diri. Begitu dapat nasihat seperti ini, bismillah. Pokoknya mulai hari ini saya pengen menjadi lebih baik lagi. Kalau kemarin sholatnya masih nopo, bolong-bolong. Boten bolong-bolong Ustaz, cuman telat-telat. Maka mulai malam hari ini saya akan tepat waktu.
Kenapa? Karena nggak tahu kapan malaikat pencabut nyawa datang. Kalau kemarin masih sering galak sama siapa? Istri. Wah, Masya Allah. Senang ibunya. Ya. Maka mulai malam hari ini akan sayang sama istri. Ibunya pada. Kalau kemarin-kemarin bikinin kopi suami masih apa? Ogah-ogahan. Ya. Maka mulai besok bapak belum minta kopi sudah disiapkan. Untuk kopi bu pengen teh. Saking apa nih? Saking semangatnya. Ya enggak apa-apa. Bapaknya minum teh, kopinya bedewek. Ya. Harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan. Itu cerminan percaya dengan adanya hari kiamat. Kalau katanya percaya hari kiamat, tapi sholat subuh, angel banget. Jadi percaya apa sih? Ini percaya apa enggak hari kiamat? Kalau kita percaya hari kiamat, sebelum azan harusnya sudah apa? Siap-siap. Ini sudah azan, Masya Allah. Angel banget digugah. Percaya para mana? Ayahnya atau anaknya ini? Dua-duanya. Ya. Mulai dari bapaknya. Ya. Mulai dari ibunya. Bangun supaya bisa membangunkan siapa? Anaknya. Kalau kita betul-betul percaya hari kiamat, maka perbuatan kita keseharian itu harus mencerminkan kepercayaan itu. Semakin nurut sama orang tua. Bahkan sebelum disuruh orang tua sudah menjalankan apa yang biasa diinginkan sama orang tua. Contoh misalnya, orang tua itu jenengan tuh menginginkan anaknya apa? Jenengan ora kepengin apa-apa. Anaknya jenengan itu pengennya kepripun? Mangsane sholat. Mangsane ngaji. Mangsane adus. Apa lagi? Mangsane ngumbahi piring. Itu kan yang jenengan inginkan. Ya, anak-anak itu keinginannya orang tua. Maka setelah hari ini, setelah dengan kajian ini, gak usah nunggu disuruh sholat, gak usah nunggu disuruh ngaji, gak usah nunggu disuruh mandi, gak usah nunggu disuruh nyuci piring. Lakukan hal-hal ini sebelum disuruh. Itu namanya percaya akhirat. Kenapa? Karena keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain. Tapi ingat, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Cari keridhaan orang tua agar mendapatkan apa? Keridhaan Allah. Hindari marahnya orang tua supaya tidak mendapatkan marahnya Allah. Itu anak yang percaya hari akhirat. Bapak yang percaya hari akhirat juga sama. Tadi semakin sayang kepada istri, semakin sayang kepada anak. Ya.
dan seterusnya. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.